Selamat datang di Kabupaten Sidentek Lapang, sebuah kabupaten yang alamnya hijau dan subur, hasil buminya melimpah, masyarakatnya yang dinamis, religius dan bertoleransi, serta budayanya yang beragam. Kabupaten yang terdiri dari 68 desa. Salah satunya Desa Buntu Buangin yang terletak di Kecamatan Pituriase. Desa yang terbentuk pada tahun 1996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramli Paki, Kepala Desa Buntu Buangin. Sejenak saya mengurai sedikit historis atau sejarah singkat Desa Buntu Buangin. Buntu Buangin adalah dua kata yang berbeda namun disatukan dalam satu kalimat dengan arti buntu adalah gunung. Kemudian buangin adalah satu jenis kayu yang tumbuh mendominasi di daerah ini, yaitu kayu buangin yang sering disebut adalah pohon cemara. Kemudian disatukan oleh nenek kami terdahulu yang bernama Puang Pisua atau Peta Bubua, diperkirakan pada tahun 1781 menjadi Kampung Buntu Buangin. Seiring dengan berjalannya waktu, maka diperkirakan pada tahun 1891 dibentuklah beberapa wanua atau kampung di era zaman pada saat itu. Satu diantaranya adalah Wanua Buntu Buangin yang pada saat itu ditunjuklah salah satu putra daerah ini yang bernama Bacok Maridi alias Nenek Lando oleh pamannya yang bernama Pepe alias Nenek Ranging untuk menjadi kepala Wanua pada saat itu. Kemudian tidak berlangsung lama pasca gejolak politik antara Indonesia dan Belanda pada saat itu, sehingga kepala Wanua Buntu Buangin telah berubah disebabkan karena kondisi politik, ditambah lagi keadaan gejolak politik di Sulawesi Selatan pada saat itu. Seiring dengan terjadinya perubahan kondisi suatu wilayah yang mengharuskan kehadiran pelayanan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan secara menyeluruh dengan disebutlah desa. Maka pada tahun 1966 masa pemerintahan Bapak Bupati Sidentek Lapang, yaitu Bapak Haji Andi Sapadama Pangile, terbentuklah satu desa di bagian timur, yaitu Desa Bilawai, yang meliputi wilayah Kampung Bilawai, Kampung Buntu Buangin, Kampung Dengeng-Dengeng, Kampung Lombo. Setelah beberapa waktu kemudian di Kabupaten Lapang ini, maka muncullah pemikiran para pemangku kebijakan pada saat itu, sehingga berkumpullah suatu saat di Desa Bilawai ini untuk memikirkan masalah pembentukan desa-desa di daerah ini. Satu diantaranya adalah Desa Buntu Buangin, namun harus mengambil nama kampung lama pada saat itu. Sehingga pada tahun 1995 terbentuklah Desa Persiapan Buntu Buangin, di pecahan dari Desa Bilawai pada saat itu. Kemudian beberapa waktu kemudian keluarlah surat keputusan Bupati Sidentek Lapang nomor skip 84 garing Romawi 3 garing 1996 yang ditandatangani oleh Bapak Bupati Sidentek Lapang Andi Salipolo Palalui. Maka lahirlah Desa Persiapan Buntu Buangin yang berada di bagian timur Kabupaten Sidentek Lapang dalam wilayah Kecamatan Perwakilan Pituriase.
Sejak itulah diangkatlah pejabat sementara, yaitu Bapak Andi Madukeleng dengan Sekretaris Desa Ramli Paki pada tahun 1995 sampai 1996 pada saat itu dengan sebutan nama Desa Persiapan. Berikut ini saya menyampaikan daftar nama kepala desa yang pernah menjabat di Desa Buntu Buangin, baik Desa Persiapan, pelaksana tugas maupun kepala desa yang sifatnya definitif. Di antaranya adalah Bapak Andi Madukeleng tahun 1996 sampai 1998 selaku pelaksana tugas Desa Persiapan pada saat itu. Kemudian Bapak Ramli Paki masa bakti tahun 1998-2006. Kemudian Bapak Santo pelaksana tugas tahun 2006. Terus masuk lagi Ramli Paki masa bakti 2006-2012. Kemudian masuk lagi pelaksana tugas yaitu Pak Santo tahun 2012 pada saat itu. Kemudian masuk lagi Ibu Muhera Ramli selaku Kepala Desa Buntu Buangin masa bakti tahun 2012-2018. Kemudian terjadi lagi transisi pelaksana tugas yaitu Bapak Ali Anis Baba tahun 2019. Kemudian tahun 2019 yaitu Ramli Paki masa bakti tahun 2020-2026. Inilah beberapa gambaran daftar nama pelaksana tugas dan desa berdempit di Desa Buntu Buangin. Kemudian selanjutnya bahwa sering kita mendengarkan desa yang disebut desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hak asal usul dan atau hak tradisional dan atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan level pemerintah terendah yang mempunyai otonomi sendiri untuk mengelola wilayah sesuai dengan potensi karakter masing-masing berdasarkan regulasi atau peraturan yang berlaku. Berdasarkan data monografi desa tahun 2021, Desa Buntu Buangin memiliki luas 50,59 km persegi dengan topografi berbukit dan pegunungan, serta berada di ketinggian antara 130 meter di atas permukaan laut hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan gambaran Desa Buntu Buangin secara geografis. Desa Buntu Buangin secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidin Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah diperkirakan kurang lebih 50,59 km persegi dengan batas-batas yaitu di sebelah utara Desa Belawae, kemudian di bagian sebelah timur adalah Kabupaten Wajo, di bagian sebelah selatan yaitu Desa Dengeng-Dengeng, kemudian pada posisi sebelah barat sebagaimana kita lihat ini yaitu Desa Lepangan dan Desa Lombok. Kemudian jarak Desa Buntu Buangin dari ibu kota provinsi yaitu kurang lebih 314 km.
Kemudian jarak dari ibu kota Kabupaten Pangkajaya Sidendring sampai di Desa Buntubuang itu kurang lebih 147 km. Kemudian jarak dari ibu kota Kecamatan Pituriase di Baruku dengan Desa Buntubuang itu kurang lebih 120 km. Dengan Desa Buntubuang ini mempunyai 3 dusun, yaitu Dusun 1 Jambu-Jambu, kemudian Dusun 2 Cambongi, dan yang ketiga adalah Dusun 3 Awawo yang berada di bagian sebelah barat. Kemudian tanaman yang mendominasi di wilayah ini yaitu sebagaimana yang kita lihat di samping kiri kanan ini adalah komoditi unggulan, yaitu tanaman cengkeh dengan berbagai bentuk dan cara masyarakat menanamnya dan memeliharanya. Ditambah ada beberapa jenis tanaman lain yang mendominasi di wilayah ini yang saya membagi dalam jangka panjang, termasuk lada, kemudian lengkeng yang masuk dalam buah-buahan, kemudian durian, vanili, dan masih banyak yang lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu melalui kesempatan ini. Lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat Desa Buntubuangin, yakni pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, BUMDes, dan Bina Keluarga Balita dan TPA. Desa Buntubuangin sejak terbentuk secara definitif pada tahun 1970. Budaya gotong royong dan saling menghargai serta saling menghormati terus dijaga dan dipegang teguh masyarakat di desa ini. Beberapa fasilitas yang dimiliki Desa Buntubuangin seperti fasilitas publik, balai desa, jalan penghubung antar desa, dan juga lapangan olahraga. Sarana kesehatan didukung dengan adanya puskesdes, pustu, hingga posyandu. Ditunjang sarana pendidikan dengan 1 PAUD, dan 1 sekolah dasar, yakni Sekolah Dasar Negeri 1 Belawai. Untuk fasilitas ibadah di desa ini terdapat 2 masjid.
transformasi desa. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan potensi pengembangan ekonomi desa dalam rangka menggerakkan ekonomi desa untuk pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Buntu Buanging. Maka dibentuklah badan usaha milik desa atau BUMDes yang disebut atau dengan nama BUMDes Jaya Mandiri di Desa Buntu Buanging untuk bergerak dan mengelola berbagai unit usaha, bidang usaha yang ada dalam Desa Buntu Buanging. Salah satunya adalah penyulingan minyak daun cengkeh dan minyak nilam, dan ada beberapa jenis komoditi lain yang disuling minyaknya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian unit usaha peternakan kambing, terus kemudian ini salah satunya adalah pengelolaan destinasi wisata Bukit Sulapa Angin Punjabu. Itu juga sementara sudah ditangani oleh badan usaha milik desa di Desa Buntu Buanging. Kemudian ada beberapa pemanfaatan lain yang sementara kita gali saat ini dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Buntu Buanging. Yang kemudian selanjutnya tanaman-tanaman lain yang dikelola, kemudian hasil hutang termasuk pengelolaan madu lebah dari alam yang dimana setiap tahun di tempat ini begitu banyak ribuan liter madu yang keluar untuk dipasarkan ke luar daerah, difasilitasi oleh badan usaha milik desa. Kemudian secara geografis Desa Buntu Buanging ini, yaitu jumlah penduduk Desa Buntu Buanging di tahun 2021 ini berdasarkan hasil pendataan yang pelaporan setiap bulan, itu jumlah kepala keluarga itu 237 kepala keluarga. Kemudian jumlah jiwa yang terdaftar, kami tidak menghitung yang keluar masuk, itu sebanyak 867, dengan jumlah laki-laki 452, kemudian jumlah perempuan 415 jiwa. Rincian profesi dan sumber mata pencaharian di Desa Buntu Buanging saat ini, saya bisa mengatakan bahwa 90 sekian persen adalah petani pemilik dengan berbagai jenis tanaman unggulan. Sama yang saya sampaikan tadi, itu cengkeh, kemudian kakao, lada, tanaman pala, jahe, nilam, kayu gaharu, tanaman porang, cabai, serai, lengkuas, kemudian tanaman buah-buahan mendominasi juga di Buntu Buanging yang dikembangkan masyarakat saat ini, yaitu durian dari berbagai jenis, kemudian rambutan, lengkeng, manggis, buah naga, lansat, kemudian alpukat, sawo, pepaya, dan ini satu buah-buahan yang paling mendominan juga sampai saat ini dari Buntu Buanging ke Makassar, yaitu pisang yang agak-agak kecil, kemudian tanaman kelapa. Desa Buntu Buanging juga memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan, yakni Bukit Sulapa Angin Punjabu. Jadi sebelum saya ke sana, saya menceritakan dulu awal mulanya pembangunan destinasi wisata Bukit Sulapa Angin Punjabu ini diawali pada tanggal 31 Mei tahun 2020 yang lalu, awal perjalanan kami sampai sekarang. Untuk pembangunan ini yang sedang kami laksanakan ini,
sebagaimana yang kita lihat, yaitu pembangunan talut yang ada di sisi sebelah timur dengan menggunakan anggaran dana desa, kemudian pembangunan gazebo, kemudian terus infrastruktur jalan sementara juga kami genjot. Terus kemudian tahun 2021 ini kami telah mendapatkan anggaran dari daerah melalui Bapak Bupati Sidin Rapang kurang lebih 500 juta dalam rangka tambahan pembangunan sarana prasarana di Bukit Sulapangin Punjabu ini. Di antaranya adalah pembangunan talus sisi barat, kemudian tambahan pembangunan gazebo sebanyak 5 unit, terus kemudian rabat di putaran jalur jalan di puncak ini. Sebagaimana yang kita lihat di belakang ini ada peralatan tukan yang sedang standby. Itulah ada beberapa gambaran untuk pembangunan, dan insya Allah ke depan ini semakin kami upayakan, mudah-mudahan mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat bisa berkolaborasi untuk pembangunan destinasi wisata ini, karena merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sidrap yang bisa menarik pengunjung, pelancong dari berbagai daerah di Indonesia pada umumnya. Yang kemudian saya berharap mudah-mudahan dukungan dari semua pihak ini, termasuk masyarakat yang ada di sekeliling Desa Buntubuangin maupun di luar daripada Desa Buntubuangin ini, untuk membantu kami dalam rangka pembangunan di berbagai aspek yang ada di Desa Buntubuangin. Kemudian perencanaan pembangunan infrastruktur dan visi ke depan ini 2022, itu perencanaan kami pembangunan villa. Ada beberapa unit yang kami sudah bicarakan dengan Badan Permusyawaratan Desa. Yang kemudian pembangunan spot foto untuk penambahan, sebagaimana kita di belakang ini kami ingin tambah di sudut kiri kanan ini. Kemudian pembangunan kolam renang kami rencanakan juga untuk di sebelah. Yang kemudian pembangunan Plemfox dan sepeda gantung. Nah, inilah beberapa perencanaan pembangunan sarana prasarana fasilitas yang ada di Bukit Sulapangin Punjabu, Desa Buntubuangin untuk tahun anggaran 2022. Di samping itu, sebagaimana fasilitas yang sudah ada yang kita lihat saat ini, kami mengupayakan memberikan rasa nyaman kepada setiap pengunjung yang datang, sehingga fasilitas kelengkapan di tempat ini kami akan upayakan untuk melengkapi, termasuk pembangunan tempat ibadah mushola, kemudian pembangunan WC. Kami rencanakan untuk kelengkapan sarana prasarananya untuk memberikan rasa nyaman. Adanya adalah buah.
Ini adalah buah yang sudah matang seperti begini. Kalau yang sudah matang, nah, kalau kita petik, ambil, nah ini baru kita buka buahnya seperti begini. Ini adalah buah cengkeh yang sudah matang dan akan dijemur oleh masyarakat kurang lebih 3 hari. Harga sekarang dari petani ke pengumpul itu 110.000 per kilogram. Terus kemudian ada lagi satu jenis dari cengkeh tadi ini yang bisa jadi uang. Ini adalah gagang. Tempatnya buah. Gagang cengkeh ini harga sekarang bervariasi dari petani ke pengumpul, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa itu Rp6.000 per kilo. Rp6.000. Kemudian yang nilai ekonomis yang terakhir merupakan limbah dari cengkeh ini adalah sampah. Ini ada di bawah, ini adalah daun cengkeh, bisa kita lihat. Nah, ini adalah daun cengkeh ini adalah daun kering. Daunnya ini yang sudah gugur, yang sudah jadi sampah limbah dari cengkeh ini. Inilah yang dipungut lagi oleh petani, kemudian dijual ke Badan Usaha Milik Desa dengan harga Rp1.500 per kilogram. Ini adalah sampah yang tidak ada lagi artinya. Jadi apa limbah pohon cengkeh ini semua dibawa ke tempat penyulingan minyak daun cengkeh, yaitu minyak alsiri yang diproduksi di Bundus Jaya Mandiri menjadi minyak daun cengkeh yang jadi primadona di Desa Buntu Buangin saat ini. Adalah daunnya dari cengkeh-cengkeh ini yang jadi sampah. Demikian sepintas selalu saya sampaikan tentang masalah jenjang produksi nilai ekonomis yang ada di Desa Buntu Buangin terkait dengan komoditi cengkeh. Terima kasih. Desa Buntu Buangin di bawah kepemimpinan Kepala Desa Ramli Pagi yang menjabat dalam periode ketiga hingga sekarang, serta didukung oleh peran serta BPD Desa Buntu Buangin. Untuk visi dan misi Desa Buntu Buangin, saya pertama mengurai masalah visi, yaitu bersama membangun desa melalui tata kelola pemerintah yang bersih, transparansi, akuntabel, dan partisipasif menuju desa yang maju, mandiri, berbudaya, berdasarkan akhlakul karimah. Kemudian untuk misi Desa Buntu Buangin ke depan, yang pertama mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, kemudian mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas, dan berwibawa. Yang ketiga, mewujudkan kemandirian pemerintahan desa yang berkualitas untuk pelayanan umum. 4, mewujudkan kualitas keterampilan dan kemandirian masyarakat melalui pelatihan peningkatan sumber daya manusia. Terus kemudian yang kelima, mewujudkan sumber pendapatan kekayaan dan keuangan desa. Yang kemudian mewujudkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pembangunan melalui penerapan manajemen forum musyawarah desa dan menumbuh kembangkan sifat kegotong royongan. Yang ketujuh, mewujudkan demokrasi, partisipasi, akuntabel, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai sosial budaya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian mewujudkan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan semua sumber daya alam yang ada dalam wilayah Desa Buntu Buangin. Terus kemudian mewujudkan kualitas hidup masyarakat desa yang tinggi, maju, sejahtera, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan peraturan yang berlaku. Kemudian yang ke-10, mewujudkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana kebutuhan publik di semua bidang.
di berbagai sektor, di berbagai kebutuhan vital masyarakat, khusus dalam wilayah Desa Buntubuangin. Demikian visi misi Desa Buntubuangin untuk ke depan kami upayakan 2020-2026. Desa Buntubuangin memiliki semangat dalam pembangunan desa dengan terus menggenjot pembangunan infrastruktur desa serta membangun sumber daya manusia yang siap berdaya saing dengan motivasi berkembang dan berproses untuk kemajuan desa yang saat ini dalam kategori desa maju. Saya akan coba menyampaikan kerangka acuan pembangunan dalam wilayah Desa Buntubuangin. Di samping memang Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa, dan ada beberapa regulasi turunan dari situ, dari PP sampai ke beberapa kementerian, terus di peraturan bupati dan perda, sampai di desa. Kami di tingkat Desa Buntubuangin ini tentu pertama adalah kerangka acuan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes yang berlaku 6 tahun sama di Buntubuangin ini 2020 sampai 2026. Nah, kemudian rencana kerja pemerintah desa yaitu RKPD setiap tahun dilaksanakan evaluasi, merupakan turunan dari RPJMDes. Kemudian selanjutnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa, APBD desa. Itu adalah rekapan anggaran yang segera dieksekusi pada tahun berjalan. Kemudian tentu dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa situasi yang kami alami khususnya di Desa Buntubuangin. Jadi memang saya menggarisbawahi, mengambil suatu gambaran bahwa kendala dan faktor penghambat yang kami hadapi dan kami dapatkan saat ini, kendala dan hambatan utama yang dihadapi pemerintah desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat di Desa Buntubuangin ini untuk pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Yang pertama adalah sektor pendanaan atau anggaran, di mana kita tahu persis saat ini masalah anggaran memang ada kelainan dalam rangka pelaksanaan disebabkan karena berbagai faktor dan keadaan dan kondisi situasi di desa ini. Yang kemudian masalah sumber daya manusia SDM. Ya, kami sadar di situ. Sehingga sebagai penutup atau kesimpulan pada saat ini bahwa pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, dengan implikasi utama adalah pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok. Yang kemudian pembangunan berarti mendorong tumbuh kebersamaan dan kemeloratan nilai serta kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada untuk membangun secara mandiri. Yang terakhir, pembangunan berarti mengurangi ketergantungan satu dengan yang lain untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati. Yang terus kemudian merupakan saran-saran dari saya selaku eksekutor pelaksana pemerintahan di Desa Buntubuangin. Dari uraian semua gambaran tentang Desa Buntubuangin, maka kami disarankan dan menyarankan pertama agar hendaknya masyarakat ini lebih aktif dan kreatif dalam upaya pembangunan ekonomi melalui inovasi dan dalam bentuk apapun. Kemudian agar pemerintah desa sebagai aktor kunci pembangunan desa harus proaktif
memfasilitasi masyarakat dalam proses pembangunan di berbagai bidang. Kemudian agar selalu ada sinergi antara pemerintah tingkat desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sampai ke tingkat pusat untuk memfasilitasi semua kebutuhan kepentingan masyarakat. Yang kemudian sedikit saya menyampaikan juga ucapan terima kasih dan apresiasi kepada mewakili masyarakat Desa Buntu Buangin kepada pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi sampai ke pusat atas semua dorongan dan bentuk apapun dalam rangka pengembangan pembangunan Desa Buntu Buangin sampai detik ini. Tentu ada kekurangan, ada keberhasilan yang kami raih di dalamnya. Semuanya tidak lepas dari semua dukungan baik dari masyarakat yang ada dalam Desa Buntu Buangin maupun tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke Jakarta. Olehnya itu saya mengajak kepada kita semua, mari membangun Indonesia dari desa untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.